Halo semua, kembali lagi di channel Iwayan Putra ya. Kali ini kita akan membahas stroberi lagi teman-teman. Ini tentunya masih stroberi kapiler ya, yang artinya pengairannya memakai sumbu. Jadi kita jarang siram ya, mungkin disiram 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tidak mati, masih segar ya. Nah ini yang satu mati teman-teman, sisanya yang lain tidak ada yang mati ya, masih tumbuh dan berbuah ya. Ini jenis stroberi Merlan teman-teman, jadi memang daunnya tidak terlalu besar sekali ya. Nah kita juga menanam berbagai jenis stroberi ya. Jadi rencananya nanti kalau musim panas ya kita buat sistem kapiler, kalau musim hujan kita tarik kembali pot bawahnya tidak dipakai. Jadi sistem kapilernya dipakai untuk musim panas saja biar kita tidak perlu melakukan penyiraman sesering mungkin ya. Nah yang satu ini mati teman-teman. Nah ini akan kita isi bibit lagi ya tanpa mengganti media tanam. Biasanya kan kalau mati ini kita curiga mungkin ada hama atau penyakit ya. Jadi kalau kita pakai bibit yang kecil kadang-kadang bisa mati teman-teman. Nah itu dah makanya saya akan isi bibit yang sudah besar ya. Jadi otomatis dia perakarannya sudah bagus, sudah tahan dengan penyakit ya. Kalau bibit yang kecil-kecil ini ditaruh langsung di sini di pot ini, kemungkinan juga kalau memang ada penyakitnya bisa hidup kerdil teman-teman. Jadi tidak normal ya, antara penyakit atau kesalahannya di kita. Jadi ada yang tidak beres ya. Cuman satu itu yang mati teman-teman, agak layu, kerdil seperti itu teman-teman. Jadi kita akan isi bibit yang sudah besar sekali, otomatis dia kuat. Jadi yang akarnya sudah banyak ya. Ini karena kita tidak mengganti media tanam seperti itu teman-teman. Kalau bisa sih ganti media tanam bisa, cuman ya biar tidak ribet. Seperti apa caranya, ikuti videonya sampai habis ya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita tanami pot yang kosong tadi ya. Nah, penyebab dari matinya tanaman ini tentu saja ada teman-teman. Nah, setelah saya cek ternyata itu sumbunya lepas teman-teman. Jadi selama 2 minggu kita tidak siram dengan pot sekecil ini di musim panas, stroberinya layu dan kerdil teman-teman. Jadi untuk sistem kapiler memang seharusnya sumbunya itu menyesuaikan ya. Kalau potnya seperti ini memang kita usahakan sumbu yang lebih besar lagi teman-teman. Nah ini bibitnya teman-teman, bibit yang kita siapkan ya, bibit sebesar ini ya, dijamin pasti hidup, pasti berbuah karena memang sudah berbuah ya. Enggak sih harus seperti ini ya. Intinya kalau kita menanam stroberi di media tanam bekas ini, usahakan dari bibit yang akarnya banyak seperti itu teman-teman. Walaupun kita pakai bibit yang belum berbuah, yang penting ya di atas 1 bulan ya, 1,5 bulan mungkin dari sulur ya. Biasanya kan kita buat bibit dari sulur biasanya orang 2 minggu sudah dipotong ya. Kalau 2 minggu itu yang sering orang kirim itu memang bisa hidup bisa mati teman-teman. Kalau sudah sebesar ini, apalagi ini akarnya sudah banyak ya, otomatis dia matinya yang susah teman-teman. Walaupun kita pakai media tanam yang kurang bagus pasti hidup ya. Intinya media tanam itu penting, tapi yang penting nanti perawatan teman-teman. Nah yang seperti ini sudah berbuah lagi teman-teman ya, tapi intinya akarnya jangan sampai putus, itu yang pertama teman-teman. Ini saya usahakan akarnya biar tetap terjaga ya. Jadi begitu kita tanam jadi langsung dia hidup, langsung bertumbuh berkembang ya. Jadi tidak isi layu atau isi lagi ditaruh di tempat teduh atau ya seperti apa ya, susah seperti itu teman-teman. Kalau tanam bibit yang seperti ini udah langsung jadi ya. Jadi ini bibit ya kita buat sendiri. Kalau di online nggak ada yang jual bibit seperti ini, seperti itu intinya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita tambahkan bagian atasnya sekam ya. Tujuannya ini kan stroberi Merlan teman-teman, jadi tangkainya kadang-kadang kecil ya. Kalau kita isi sekam bagian atasnya, seandainya buah menyentuh tanah bisa busuk. Nah, kalau pakai sekam buah tidak busuk teman-teman. Jadi di bagian atas kita isi sekam ya. Merlan tuh daunnya kecil-kecil, tangkainya agak pendek. Nah ini sekarang kita masang sumbunya teman-teman. Memasang sumbu ini sangat gampang ya, tinggal kita tusukkan ke pot di lubang bagian bawahnya. Ini sumbunya sudah kita ganti dengan yang agak lebih besar ya. Ini kebetulan yang kemarin pakai sumbu yang kecil yang satu ini ya, jadi gampang lepas dan gampang putus ya. Karena lepas sumbunya selama 2 minggu tidak disiram, mati satu teman-teman. Kalau selama sumbu ini masih terpasang, jadi tanah akan lembab ya, karena air akan diserap melalui sumbu itu teman-teman, seperti itu. Jadi selama 2 minggu tidak disiram dijamin hidup, asalkan sumbunya tidak lepas kayak tadi ya.
Kalau lepas itu bisa kering, walaupun belum mati tapi kerdil ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita tanam tadi, nanti kita siram dulu dengan air ya. Nah ini strawberry Rosalinda teman-teman, bisa dilihat ya, sering dipetik ya. Tangkainya masih kelihatan sering dipetik. Nah sebelahnya ini strawberry mencir ya. Ini ya sudah cocok dipetik ya. Jadi strawberry mencir itu kalau baru merah sedikit ya rasanya agak hambar, agak asam. Tidak terlalu enak sih. Jadi kita usahakan petik sudah merah-merah sekali ya, biar rasanya agak manis. Memang sih dari strawberry lain memang mencir ini rasanya ya paling kurang ya. Kalau Merlan ini, nah ini yang kita tanam tadi ya. Sekarang akan kita kocor dengan air teman-teman. Kalau Merlan ini rasanya kalau udah merah sekali dia agak ya manis teman-teman. Asamnya keras, jadi dia akan manisnya agak keras kalau sudah merah sekali. Kalau belum merah juga ada asamnya tapi lebih enak daripada mencir. Intinya mencir itu ada hambarnya seperti itu teman-teman. Kalau ini memang asam ya asam. Ya, tapi menangnya mencir, rajin berbuah dan buahnya besar. Ini semua di sistem kapiler ya. Kalau di stroberinya ini ada beberapa sayur yang kita campur. Jadi satu pot ada banyak sayur ya, ada tomat, ada ya macam-macam, ada selada ya. Ini di stroberinya juga kita tumpang sari dengan daun bawang ya. Jadi daun bawang kan daunnya sedikit teman-teman, jadi tidak terlalu mengurangi sinar matahari. Nah ini juga kita bikin bibit Merlan di sini teman-teman, tapi bibit yang pakai polybag ya, jadi otomatis bibitnya langsung besar kalau di polybag. Kalau setelah 2 bulan sudah pasti berbuah ya, karena ada pesanan yang di polybag ya, kita buat langsung seperti itu. Ya seperti ini teman-teman. Jadi dengan sistem kapiler nih sangat gampang. Jadi tipsnya untuk menanam stroberi di media tanam bekas ya tentu kita buat bibit yang umurnya 1 bulan lebih dari sulur ya. Kalau buat yang baru 2 minggu kayak di online kan biasanya dibuat habis 2 minggu dipetik dari sulur, itu akarnya sedikit. Jadi teman-teman kalau beli bibit 10 kadang-kadang mati 8. Nah itu dah, kalau umur bibit di sulur sudah 1,5 bulan, akarnya banyak. Ya walaupun kita beli sekilo dapat sedikit ya karena banyak akar, untuk kesempatan hidupnya itu lebih banyak teman-teman. Jadi biar dapat bibitnya banyak, mereka akarnya dikurang-kurangin. Nah itu dah, daripada kita beli 10 hidup 2, yang hidup 2-nya itu kerdil. Nah yang kerdil itu kadang bisa mati, jadi beli 10 bisa mati semua. Itu kesalahannya adalah di bibit. Kalau kita tanam bibit yang sudah besar seperti tadi, dijamin hidup. Ya teman-teman, irigasi kapiler kita pakai pas di saat musim panas saja teman-teman. Kalau musim hujan ya kita kembalikan sistem seperti ini lagi ya, memakai polybag atau pot ya, tanpa memakai pot kapiler di bawahnya. Jadi musim hujan kan kita tidak memerlukan lagi pengairan yang cukup ya. Kalau pengocoran pakai air dicampur kohe ayam atau air NPK itu kita lakukan biasanya seminggu sekali teman-teman, kalau mau bagus ya. Kalau ya standar sih 2 minggu sekali, atau mau super subur bisa seminggu 2 kali seperti itu teman-teman. Ya jadi sangat gampang ya. Jadi dengan menggunakan bibit yang sudah akarnya bagus, kesempatan hidup pasti lebih banyak. Ya sekian dulu videonya teman-teman. Terima kasih telah menonton.